Itulah alasan saya kenapa saya tidak mau menanam cabai rawit dengan jumlah yang banyak, kawan-kawan. Karena ditunggu sampai zaman apapun ini tidak akan besar-besar, kawan. Berusaha berbuah namun tidak maksimal, kawan. Karena hasil tidak akan memenuhi proses dari setiap usaha-usaha yang kita lakukan, kawan-kawan. Ya, halo kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali dengan Petani Dairy di channel Dairy Farmer. Di video kali ini isinya bukan tentang panen cabai rawit saya ini, walaupun sebenarnya panennya sudah saya lakukan, panen yang kelima, kawan-kawannya. Kemarin tanggal 7 Desember 2020 atau hari Senin kemarin, ini sudah saya lakukan pemetikan yang kelima, kawan-kawan. Dan selesainya baru 4 baris dan saya dapatkan bobotnya sekitar 40 kilo. Dan seperti biasa belum selesai juga keseluruhan. Dan yang 40 kilo kemarin saya dapat notanya di angka 43.000 per kilonya, kawan-kawan. Puji Tuhan, saat-saat seperti ini, kawan-kawan, di mana para petani itu bisa tersenyum bahagia. Mudah-mudahan selanjutnya bisa naik atau paling tidak bertahan di angka segitu, kawan-kawannya. Oke, di panen tersebut belum selesai saya petik. Itulah alasan saya kenapa saya tidak mau menanam cabai rawit dengan jumlah yang banyak, kawan-kawan. Makanya saat ini saya hanya menanam sekitar 300 batang. Kendalanya sebenarnya saya tidak menanam banyak, bukan masalah perawatannya atau pemberian dari makanan tanaman tersebut. Cuma kendalanya adalah pada saat panen seperti ini, kawan-kawan. Ini saja cabai rawit saya hanya 300-an batang. Tidak bisa saya panen satu hari penuh, kawan-kawan. Sekali panen itu saya tidak bisa menyelesaikan semuanya, apalagi kalau saya menanam lebih dari situ, kawan-kawan. Ya pasti makin banyak kendalanya, kawan-kawannya. Jadi bukan masalah biaya perawatan atau masalah pengerjaannya, tapi intinya masalah panennya, kawan-kawan. Di situ yang tidak bisa saya kontrol, kawan-kawan, pemanenannya. Karena untuk pekerja di sini sangat susah saya dapatkan, sehingga saya harus melakukannya sendiri, kawan-kawan. Oke, ngomong-ngomong soal penanaman, pada video ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat menanam cabai, kawan-kawan. Di sini saya akan tunjukkan bahwasanya ada, kalau tidak salah, sekitar 2 batang tanaman saya tersebut penanamannya kemarin salah, sehingga perkembangannya tidak sempurna, kawan-kawan. Untuk di awal saya informasikan bahwa pada saat menanam itu akar tunggalnya atau akar panjangnya itu berlipat, kawan-kawannya, sehingga pertumbuhan cabai tersebut tidak maksimal. Sebentar saya tunjukkan. Ini dia barisannya, kalau tidak salah dia di sebelah sana, kawan-kawan. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Ini ada 2 pokok cabai rawit. Di sini dia tumbuhnya kerdil, tidak berkembang dengan baik, kawan-kawannya. Di saat teman-temannya yang lain sudah pada berbuah, sudah pada panen, sampai panen yang kelima, dia masih segini-segini saja, kawan-kawan. Ini bisa kita lihat masih mulai berbunga, dan ini bahkan ini keriting, kawan-kawan. Jadi di sini kesalahan bukan pada hama atau pada cuaca,
Tapi kesalahan memang mungkin pada saat menanam kemarin terburu-buru sehingga akarnya berlipat kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau memulai menanam, pada saat menanam perhatikan akar bawahnya, akar tunggalnya jangan sampai berlipat kawan-kawan ya. Di sini bisa kita lihat, saya akan coba cabut menunjukkan kepada kawan-kawan. Karena ditunggu sampai zaman apapun ini tidak akan besar-besar kawan-kawan. Dia akan tetap segitu, berusaha berbuah namun tidak maksimal kawan-kawannya. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini adalah akarnya yang berlipat yang saya ucapkan tadi. Ini adalah akar tunggalnya. Jadi kalau penanaman normalnya dia ini akan lurus kawan-kawan, lurus ke bawah seperti ini. Namun pada saat penanaman mungkin saya terburu-buru sehingga dia berlipat seperti ini kawan-kawan ya. Dan dipastikan ini pertumbuhannya jika dibiarkan pun tidak akan optimal. Kemudian yang satu lagi saya coba cabut. Ya, ini dia. Nampak bengkok juga kawan-kawan ya. Jadi kemarin penanamannya mungkin dia terlipat seperti ini. Kemudian tanahnya saya tutup. Dan jika seperti itu, inilah hasilnya kawan-kawan. Dia tidak akan tumbuh secara baik, secara optimal. Dia tetap tumbuh, tidak mati, namun bisa dikatakan ini adalah gagal kawan-kawan. Jadi makanya untuk kawan-kawan sekalian kalau mau menanam itu sebaiknya pada saat pindah tanam diperhatikan kawan-kawan ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, sampai kapanpun ini ditunggu masih akan tetap seperti ini kawan-kawan. Jadi ini sebaiknya saya cabut saja, saya buang karena tidak akan berguna kawan-kawan ya. Masih lebih baik jika tanamannya keriting seperti ini. Walaupun daunnya keriting, tapi dia tetap berbuah kawan-kawan ya. Dia masih tetap berusaha mengeluarkan buah, memberikan hasil kepada pemiliknya. Oke, ini dia kedua tanaman tadi kawan-kawan. Intinya jika ingin menanam, sebaiknya perhatikan cara menanamnya. Jangan seperti ini, akarnya terlipat kawan-kawan sehingga hasilnya seperti ini. Yang lain sudah 5 kali panen, 5 kali petik, dia masih mulai berbunga kawan-kawan. Pertumbuhannya sangat-sangat lambat. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, untuk kawan-kawan petani, rawatlah tanamanmu dengan baik, dengan sepenuh hati. Walaupun dengan mode irit seperti ini, kalau kita merawat dengan baik, dengan sepenuh hati, mudah-mudahan hasilnya baik juga kawan-kawan. Karena hasil tidak akan memenuhi proses dari setiap usaha-usaha yang kita lakukan kawan-kawan. Selama kita masih berusaha
dan tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa dipastikan segala kebutuhan kita pasti akan terpenuhi kawan-kawan. Walaupun kita hanya seorang petani, tapi tetap semangat kawan-kawan ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon dukungan dari kawan-kawan untuk lebih berkembangnya channel ini ke depannya dengan cara subscribe ke channel ini. Jangan lupa like-nya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal di hati kawan-kawan, silahkan tarikan jempol Anda di kolom komentar kawan-kawan ya. Silahkan tanya atau kritik. Siapa tahu saya ada salah bicara atau salah memberikan penjelasan. Silahkan kawan-kawan berkomentar saja. Usahakan komentar yang baik kawan-kawan ya. Dan jika kawan-kawan merasa isi atau konten-konten dalam channel ini bermanfaat, silahkan kawan-kawan share ke kawan-kawan kita yang lain. Mari kita saling berbagi ilmu. Siapa tahu saya punya sesuatu yang kawan-kawan tidak punya, dan kawan-kawan punya sesuatu yang saya sendiri tidak punya, sehingga kita bisa saling mengetahui kawan-kawan ya. Karena berbagi itu sangat indah. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.